بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون Nun, Allah yang maha mengetahui maknanya. Wal qalami, demi pena. Wama, dan apa-apa yang yasturun mereka menuliskan. Ma anta, tidaklah engkau hai Muhammad, binikmati dengan nikmat Rabbika, Rabb pencipta engkau, bibajnun, dengan menjadi gila. Wa inna, dan sesungguhnya laka bagi engkau, lajran, sungguh pahala, gairah yang tidak memnun putus-putusnya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, la'ala, sungguh di atas, khuluqin, budi pekerti, azim, yang besar. Pa maka sananti, tu besiru, engkau akan melihat. Wa, dan yubsirun, mereka juga akan melihat. Bi, dengan ayyi, manakah, kum, daripada kamu, al-maftun, orang yang dianggap gila. Inna, sesungguhnya Rabbaka, Rabb engkau, huwa, dia, alamu, lebih mengetahui, bima, dengan orang yang dola, sesat, an sabili, dari jalannya, agamanya. Wa huwa a'lamu, dan dia Allah lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan orang yang mendapat petunjuk. Fala tuti', maka janganlah kamu mengikuti al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan agama. Wadu, mereka ingin, lau, kalau tudhinu, engkau berlaku longgar sedikit. Fa, maka yudahinu, mereka juga longgar-longgar sedikit. Wala, dan janganlah tuti, engkau mengikuti, kula, tiap-tiap, halafin, orang yang suka bersumpah, mahin, yang hina-hina, hammazin, yang pencela, masyain, yang berjalan, bi, dengan namimin, mengadu domba, manain, enggan, bakhil, lil khairi, untuk berbuat kebaikan, mu'tadin, melewati batas, asim, lagi banyak dosa, mutulin, kasar, ba'da, sesudah, zalika, demikian, zanim, terkenal jahatnya, an, bahwa karena ada dia, za, mempunyai malin harta, wabanina, dan anak cucu. Isa, apabila tutla, dibacakan, alaihi, atasnya, ayatuna, ayat-ayat kami, qala, berkata dia, asatiru, ini cerita-cerita al-awalin, orang dahulu kala. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Hanya Allah yang mengetahui segala rahasianya. Wa, demi al-qalami, pena, ma, apa yang yasturun, dia tulis. Ma, tidak, anta, engkau Muhammad, bi, dengan ni'mati, nikmat Rabbika, maha pencipta engkau, bi, dengan majnun, berlaku gila.
Wa dan inna sesungguhnya laka bagi engkau la sungguh ajaran adalah pahala gero yang tidak memnun putus-putus. Wa dan innaka sesungguhnya engkau la ala sungguh di atas khuluqin budi pekerti azim yang sangat mulia. Maka nanti itu besirun engkau melihat, wa dan yubesiruna dia akan juga melihat. Bi dengan ayi mana-mana kamu al-mahtun yang gila. Inna sesungguhnya rabbaka maha pencipta engkau, wa dia a'lamu lebih mengetahui biman dengan orang yang dolla sesat dari sabilihi jalan agamanya. Wa huwa dan dia Allah a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin dengan orang yang mendapat petunjuk. Fala maka janganlah tuti' engkau mengikuti al-mukadzibin orang yang berdusta. Wadu mereka ingin lo jikalau tudahinu engkau longgar sedikit, maka yudahinuna mereka juga akan longgar. Wala dan janganlah tuti' engkau mengikuti kullah tiap-tiap halafin orang yang suka bersumpah, mahin lagi hina, hammazin lagi pencela, manna masya'in lagi berjalan ke kemari, binamin dengan terkenal jahatnya, dengan namin mengadu domba, manain enggang lil khairi pada perbuatan baik, mu'tadin lagi melampaui batas, atimin lagi banyak dosa, utulin kasar, pada sesudah zalika demikian, zanim terkenal jahatnya. An bahwa karena ada za mempunyai malin banyak harta, wabadina dan banyak anak buah, iza apabila tutla dibacakan alaihi atasnya ayatuna ayat-ayat kami Al-Quran, qala berkata dia, asatiru adalah cerita al-awalin dongeng dahulu kala. Inna sebenarnya Rabbaka engkau, huwa dia a'lamu mengetahui iman yang siapa yang Allah disesatkan dari sabili dalam agamanya. Huwa dan dia a'lamu mengetahui bil muhtadin dengan orang-orang yang dapat petunjuk. Fala maka janganlah mengikuti al-muhtadin orang yang tentu mereka ingin lalu kalau tudahinu kamu berlonggar sedikit pada mereka, maka tudahinu mereka berlonggar sedikit. Walau janganlah kamu mengikuti pula tiap-tiap halafin orang yang suka bersumpah, muhim dan hina, hammadin dan mencela, masya'in suka berjalan-jalan dengan kami mengadu domba, manna'in enggan lil khairi pada yang baik muhtadin melampaui batas asimin dan berdosa, kullin kasar ba'da dzalika setelah demikian yang ini terkenal kejahatannya, bahwa karena ada dan mempunyai mal harta wadani dan anak buah. Jika apabila selalu bacakan alaihi atasnya ayatuna ayat kami, fala katalah mereka asatirul awalin, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allah yang Maha mengetahui maksudnya, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Al-Qur'an ini dimulai dengan satu huruf tambah huruf akhirnya menjadi kata, seperti nun wal qalami. Nun itu Allah yang tahu. Artinya supaya kita ini mengetahui bahwa kata-kata Al-Quran itu berasal dari jumlah huruf. Harfun lima. Ya. Mengetahui bahwa kata-kata bahasa Al-Quran dimulai dari satu huruf, dua huruf, tiga huruf, atau empat huruf. Jadilah dia kalimat wal kalami, demi kalam. Al-kalam, alif, lam, qaf, lam, mim, jadi kalam. Kalam itu artinya pena yang menulis. Nah, perhatikanlah, artinya pelajarilah apa yang ditulis. Ya. Wow itu artinya demi, maksudnya pelajarilah apa yang ditulis oleh pena. Oleh pena. Baik pena yang dipakai oleh Jibril atau pena yang dipakai oleh Abu Bakar dan lain, bacalah apa yang tertulis oleh karena pena itu. Wa ma yasturun, dan apa-apa yang tertulis. Ya. Apa-apa yang tertulis melalui pena itu bacalah, perhatikanlah kata-katanya. Dari satu huruf, dua huruf, tiga huruf, dan seterusnya. Akhirnya dapat dipahami bahasanya. Ma'anta, tidaklah engkau hai Muhammad. Ya, ma artinya tidak. Nah, anta engkau menjadi huruf khitab. Tidaklah engkau. Engkau siapa? Ya, engkau Muhammad. Engkau Muhammad. Bini'mati rabbika, dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau hai Muhammad, yakni Al-Quran yang tertulis di kertas Al-Quran ini, ya itu bukanlah karena kemauan Muhammad, tapi itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad membawa Al-Quran bukanlah dia majnun, bukan gila. Orang yang menuduhlah itu yang gila. Bukan Nabi Muhammad yang gila, tapi orang kafir itulah yang gila. Yang gila. Wa inna laka la ajran, sesungguhnya engkau hai Muhammad mendapat pahala gaira mamnun, yang tidak putus-putusnya. Artinya pahalanya Nabi itu terus menerus dari sejak dahulu sampai sekarang. Pahalanya, berkahnya diterima beliau karena jasanya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna laka ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau yang Muhammad sungguh telah mendapat akhlak budi pekerti yang agung dan besar, mulia, membawa kemuliaan di muka bumi. Pernah orang berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa itu akhlaknya Muhammad itu?" Aisyah berkata bahwa Muhammad itu akhlaknya ialah Al-Quran. Nah, jadi Nabi Muhammad itu apa yang diterangkan oleh Al-Quran, nah itulah begitulah akhlaknya Nabi.
seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Fasatu besir, nanti tidak lama lagi kamu akan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana jalan ke surga, mana ke neraka. Kamu akan melihat. Wayu besirun, dan mereka orang kafir juga akan melihat mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Tentunya jalan yang dipilih orang yang benar ialah jalan yang benar, jalan Islam. Biayyikumul maftun, siapakah namanya orang gila? Siapa orang yang gila itu? Artinya bukanlah Muhammad yang gila, tapi orang-orang kafir itulah yang gila. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, huwa a'lam, dialah yang lebih mengetahui biman dhalla an sabili, siapa orang yang sesat dari jalannya, agamanya Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Artinya orang yang mendapat petunjuk ialah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Oleh karena itu, fala tuti, engkau jangan ikut orang yang mukadzibin, orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan agama, mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan. Ya, banyaklah dia mendustakan hari kemudian. Jangan diikuti orang-orang mendustakan itu, yang tidak percaya itu. Waduh, mereka ingin, mereka orang kafir itu yang mendustakan itu, mereka ingin lautudahin, kalau kamu berlonggar, ya mula-mulanya supaya moderat sedikit lah, akhirnya dari moderat supaya kau jadi liberal. Kalau sudah liberal ya bebas lah, semau gue. Nah, mana yang disukai itulah yang diambil, yang tidak disukai tidak diambil. Nah, itulah hasil tudahin. Istilah tudahin ini berminyak air. Dihinon tudahin artinya berminyak. Minyak air, artinya sebentar itu saja kamu lihat basah kuyup, tapi tidak lama kering dia. Istilah orang itu panas-panas kayak ayam. Kalau dia mula-mula kamu seriusnya begini, lama-lama tidak lama berhenti. Kalau kamu longgar-longgar sedikit, mau juga mereka longgar-longgar sedikit. Nah, toleransinya juga. Nah, artinya kamu ikut pendapat mereka sedikit-sedikit, nah supaya juga mereka ikuti pendapat Muhammad. Nah, jadi ada tukar pendapat. Nah, akhirnya merusak agama. Ini banyak orang yang sebabnya begitu. Kan toleran bilang ya sama-sama lah, kita punya juga ada hebat ya, sedikit lah, artinya tolong menolong lah, kamu maju sedikit ya kami maju sedikit ya, padahal itu tidak boleh. Pokoknya lakum dinukum, jadi tidak boleh ya, ada longgar-longgar, ini sedikit-sedikit ya, longgar-longgar lah. Jangan terlalu ketat, janganlah terlalu sempit pendapat. Nah itu, hanya propaganda liberal. Nah, longgar itu, longgar. Mulai, kenapa tidak pakai jilbab? Kalau kita pakai jilbab, tidak tahu orang bahwa kita ini haji. Jadi jilbab diganti dengan bolang. Setelah pakai bolang, lama-lama buka lagi pakai bolang. Oke, pakai songko aja. Sedikit disorong ke belakang, boleh.
lepas gitu. Itu namanya akibat daripada tudhim. Nah, tudhim. Wala tuti, janganlah kamu ikuti orang-orang yang kullah halabin, orang-orang yang bersumpah itu nah. Suka bersumpah demi begini, begini, pokoknya tidak ada tahu salah benarnya namanya sumpah, yang penting bersumpah enak aja, tidak tahu bahwa bahasa yang kamu ucapkan itu bahasa melewati batas atau tidak, kamu tidak tahu. Nah, mahir bahwa padahal itu membawa kainan. Hamasin suka mencela, masyain berjalan ke sana kemari, menyiarkan sesuatu, binamim dengan namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba. Menjadi pihak ketiga, rusaklah dua golongan itu. Dia ada yang menjadi pihak ketiga, adu domba ke sana kemari, sehingga hancur masyarakat. Kenapa begitu? Karena melihat dirinya kana zamani wa bani. Ini peluang besar bagi orang yang kaya. Kalau kaya tidak ada kendali agama, hati-hati, kamu akan menjadi orang yang angkana zamalin wa bani. Kalau orang sudah zamalin wa bani, nah biasanya bisa tutla alaiya ayatuna. Kalau dibacakan ayat kami kepada mereka, dia berkata, asatirul awalin. Ini cerita orang dulu, mana ada begitu ya. Bagaimana hukumnya orang ini? Ini orang ini seperti gajah, balalainya panjang itu. Nah, sanasimuhu alal khurdum. Kami akan berikan tanda bahwa orang yang seperti itu disebut sebagai orang yang belalainya seperti gajah, khurdum, seperti gajah. Dianggap dia gajah. Ini sangat hina. Kalau gajah disebut gajah, tidaklah hina karena memang diciptakan menjadi gajah. Yang hina ialah manusia yang disebut gajah, padahal bukan. Tapi disebut berhidung. Hidungnya manusia itu memanjang seperti gajah itu. Nah, itu sangat hina itu. Karena itu tanda bahwa mereka mendapat celaka. Hina namanya. Nah, mereka diberi ujian kama balauna ashabal jannah. Seperti kami uji orang-orang yang tukang-tukang kebun. Seketika berkata aksamu, mereka bersumpah, ya, elana yasrimunnaha muslim. Besok ya, kita ini akan meti buah. Jadi mereka besok panen. Nah, kalau panen, la yastasnun, mereka tidak mau mengecualikan zakatnya. Artinya hasil panennya ini untuk disimpan di rumah. Nah, ini zakatnya diberikan kepada orang miskin. Layas tasnun, mereka tidak mau begitu. Artinya mereka semua yang mau ambil, fatafa alaiha, maka dapatlah kecelakaan, dikelilingi oleh siksaan yang datang daripada Allah. Wahum, dalam keadaan mereka tidur, hancurlah kebun-kebun mereka itu. Fasbahat kasarim, jadilah kebunnya itu hitam seperti sudah hangus dibakar dengan api daripada siksaan Allah. Fatanadau musihim, mereka memanggil dengan tamannya waktu subuh. Ani gedu, semua gudu. Pagi-pagilah kamu semua pergi hasra harsikum, ke kebun kamu. In kuntum shorimin, kalau kamu akan panen hari ini. Pantalakum, mereka berangkat. Wa hum yatakhafatu, mereka berbisik-bisik supaya jangan didengar pembicaraan dengan orang yang
miskin mereka berbisik-bisik la yadkhulanna, jangan ada yang masuk pada hari ini kepada kebun-kebun kamu miskinun, orang miskin ya. Wagadau, mereka berpagi-pagi atas hardin. Hardin itu artinya hajatnya orang miskin ingin mendapat bagian tidak dapat, itu namanya hardin. Kosong, tidak dapat, kasihan. Orang-orang miskin mengharap bahwa besok ini kita dapat bahagian dari sedekah daripada orang kaya. Tahu-tahu tidak diberi, itu namanya hardin. Nah, hardin kosong. Itu hardin namanya. Padahal qadirin, mereka orang kaya itu mampu memberikan hasil daripada kekayaannya itu. Falamma maka tatkala rawa melihat kebunnya sudah hancur, innaladzalum, katanya kita ini menjadi orang sesat. Nah, kita menjadi orang sesat. Sekali-sekali juga sadar dia. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita ini orang mahrumun, diharapkan. Artinya tidak boleh dapat penghasilan. Nah, kalau satu berkatalah pemimpin-pemimpin mereka, alam akul lakum laula tusabiruna, aku memang bilang sama kau itu bertasbih-tasbihlah, tasbihlah kamu, artinya baca-bacalah astagfirullah, subhanallah, baca-bacalah, tapi kamu tidak mau. Kalau berkatalah mereka, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, inna kunna zalimin, kami ini orang zalim memang. Baru dia ngaku bahwa memang kita ini orang zalim. Nah, padahal kemarin itu bukan main sombong. Setelah dia mendapat kecelakaan, baru bagaimana kamu? Nah, memang kita ini zalim kata. Pak balabatu malabatnya talawum. Maka satu dengan lain berhadapan-hadapan, ya talaw mencela. Kamu lah ini, gara-gara kamu lah ini kita mendapat bala begini. Nah, itu namanya begitu, talaw ya talaw. Berkata yang lain, gara-gara kamu ini, kamu yang berdosa. Kita ini kena semua. Aduh, inilah susahnya orang-orang durhaka itu. Kalau berkata mereka, ya wailana, waila celaka, wailuna, wailana, celaka kami, inna kunna togim, adalah kami, kita semua ini adalah orang togim, togo, melewati batas durhaka. Ya asa, toba lagi, asa mudah-mudahanlah Rabbuna Rabb kami ayubadilana khairan, mengganti kerugian kita ini yang lebih baik minha, inna ila rabbina ragibun, sesungguhnya kepada Rabb kita ragibun, sangat mengharap. Nah, tobat lagi. Nah, inilah orang yang tidak ada pendirian ini, tidak ada prinsip. Kazalikal azab, demikianlah azab diberikan kepada orang yang durhaka itu. Wal azabul akhirati, azab di akhirat nanti akbar, lebih besar lagi. Nah, berapa kecilnya siksaan dunia, kalau dihitung siksaan di akhirat, tidak kehitungan itu. Tapi apa boleh buat, demikianlah nasib orang durhaka. Kemudian Allah membalas. Selain daripada itu, sebaliknya daripada itu, ialah orang yang mendapat kebahagiaan karena bertakwa kepada Allah. Innalil muttaqina inda rabbihim. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal saleh, mendapat surga naim. Allah berfirman, hai Muhammad, apa najadul muslimina kal mujrimin?
Samakah orang Islam dengan orang yang kafir? Orang Islam maksudnya di sini disebut muslimin. Orang kafir disebut mujrimin. Nah, samakah orang muslim, orang Islam dengan orang-orang mujrimin, orang yang kafir? Samakah? Artinya tidak sama. Mana sama? Malakum kaifa tahkum? Apa bagi kamu? Bagaimana caranya sampai kamu membikin hukum seperti itu? Bahwa orang Islam dengan orang kafir ada persamaan. Padahal orang muslimin adalah orang yang taat, beriman kepada Allah, sedangkan orang mujrimin orang yang tidak beriman, orang kafir. Amlakum kitabun, adakah padanya kitab kamu, tadrusun, kamu baca-baca? Nah, adakah kitab yang kamu baca-baca? Ya ada kitabnya, tapi kitab surat kabar. Nah, kitab dongeng, tidak ada artinya. Amlakum fihi lama takhayyurun, apakah kamu di dalam kitab kamu itu ada takhayyurun? Kamu ada pilih-pilih, mana yang kamu suka kamu ambil, yang kamu tidak suka kamu tidak ambil. Manalah apa yang kamu pilih-pilih itu. Amlakum aymanu, atau ada bagi kamu sumpah janji alaina kepada Allah baligatun hingga hari kiamat. Adakah? Innalakum lama takum, sesungguhnya bagi kamu tidaklah ada yang seperti yang kamu bikin-bikin itu. Salhum, tanyalah, ayyuhum bizalika zaim, tanyalah siapakah yang bertanggung jawab dalam soal ini. Allahum suraka, apakah mereka punya serikat? Kalau ada serikatnya yang bisa membantu kalian tuh bisuraka, maka datangkanlah saksinya itu. Ingkanu sadikin, jika ada kamu benar. Yauma yusabwan saking, pada hari itu terbukalah segala betisnya, bahwa betisnya itu akan dibakar dalam neraka. Mereka disuruh bersujud, mendirikan salat, tapi walayas tatihun, mereka tidak sanggup. Nah, khasyatan absarun, tunduk dan khusyuklah penglihatan mereka. Tapi tarhakum zillah, mereka ditekan, ditindis oleh kehinaan. Dan sungguh adalah mereka dipanggil supaya sujud, supaya mendirikan salat, wahum salimun, padahal mereka selamat-selamat saja, sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Bazarni, biarkanlah aku, hai Muhammad. Wa may yukadzibu, dan orang yang mendustakan ini al-hadis. Hadis di sini artinya cerita Al-Qur'an. Sanastadrijuhum, kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke tempat yang mereka tidak tahu, yakni kecelakaan baik di dunia atau di akhirat. Wa umli lahum, dan kami beri tempo mereka hidup sementara sepanjang umur. Inna kaidi, sesungguhnya tipu daya yang ditentukan oleh Allah matin teguh, pasti ada pembalasannya. Amtas aluhum ajaran, apakah engkau meminta kepada mereka wahai Muhammad ajaran upah dalam menyampaikan agama? Fahum, maka mereka dari magramin, dari membayar apa yang diminta Muhammad itu, membayar itu muskalun, mereka berat, padahal tidak. Kalau mereka mengeluarkan zakat itu adalah kewajibannya, memberikan sedekah itu adalah pahalanya sendiri. Bukanlah berarti Muhammad ini dalam menyampaikan agama itu minta gaji kepada mereka, tidak.
Kalau mereka memberikan sumbangan, zakat dan lain, memang itu adalah kewajibannya. Bukanlah sesuatu yang diwajibkan untuk membayar. Am indahumul gaib, apakah bagi mereka perkara gaib yang mereka tulis? Fasbir, maka sabarlah wahai Muhammad, li hukmi rabbika, bagi aturan Rabb engkau, dan janganlah engkau seperti sahibil hud. Nah, ini orang yang bersahabat dengan Hud ikan. Ini Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus sudah 30 tahun lebih dakwah, tidak ada orang beriman, 2 saja, 2. Itu negerinya, kampung itu di sebelah barat Mesir itu. Dia sekarang ini Maroko, sebelah utara Libya. Di sana negerinya Nabi Yunus. 30 tahun lebih memberi dakwah, tidak ada orang yang mempercaya, kecuali hanya 2 orang tambah istrinya. Nah, jadi Nabi Yunus itu seperti marah-marah, tinggalkan kampung. Nah, pergi menyeberang ke sana. Nah, itu pun Nabi Yunus lewat ikut kapalnya orang, kapal perahunya orang, diundi lagi. Nah, Nabi Yunus kena undi, harus dibuang supaya jangan tenggelam kapalnya. Dilemparkannya Nabi Yunus ke laut, dimakan ikan hiu. Maka disebut sahibul hud. Hud itu ikan hiu. Nah, berapa malam itu tinggal dalam perut ikan. Nah, tapi karena kehendak Allah, orang dimakan ikan tidak mati. Tidak mati karena Allah menghendaki. Nah, setelah itu dimuntahkan. Setelah dimuntahkan, ya tinggallah dia di situ dengan lemah di bawah pohon labu. Ada pohon labu di sana, dia ditunjukkan oleh Jibril, Yunus, itu labu itu kamu makan gigi itu, rupanya obat itu labu. Jadi dia makan labu itu, akhirnya mereka punya daya, bisa bergerak, akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Itulah Nabi Yunus alaihissalam di negeri itu. Dia maksum, nada rabu maksum dia ya. Maksum itu agak marah-marah dia karena umatnya tidak ada yang mau ikut ceramahnya. Ada juga orang yang ikut ceramahnya 2 orang saja, yang lain tidak mau. Begitu sakitnya dakwanya Nabi Yunus itu. Berapa orang saja? 2 orang saja. Laula antadara, kau tidak akal. Kalaulah tidak Nabi Yunus mendapat rahmat, nikmat daripada Allah, lalu bisa bilara, maka terlemparlah di tanah lapang dalam keadaan tercela. Tetapi Allah berkehendak lain. Fajatabahu rabbuhu, maka dia dipilih oleh Allah. Faja'alahu, maka dijadikanlah Nabi Yunus menjadi orang yang sholihin, orang yang saleh, orang yang selamat. Wa yakadul ladzina kafaru, hampir-hampirlah orang-orang yang kafir hai Muhammad, la yuzlinunaka, mereka tumbangkan, mereka jatuhkan engkau hai Muhammad dengan penglihatan mereka seketika mereka mendengar zikir Al-Qur'an itu dibacakan. Berkatalah mereka, innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu gila. Padahal di ayat pertama tadi, wa ma bi ni'mati rabbika bimajnun,
engkau ya Muhammad bukanlah orang yang gila. Tidaklah dia Al-Quran ini illa zikrun, adalah zikir yang akan diamalkan oleh orang-orang alamin, penduduk alam ini. Jadi zikir yang paling hebat adalah zikir yang berasal daripada Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu langsung menjadi zikir. Nah, itu menjadi zikir. Jadi bagi sahabat, bagi Nabi, membaca Al-Quran itu berarti berzikir kepada Allah SWT.